Ya, kita ke kasus penembakan istri anggota TNI setelah diburu selama belasan hari. Kopda Muslimin yang diduga menjadi otak penembakan istrinya Rina Wulandari ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Ya, dari hasil otopsi tidak ditemukan adanya luka kekerasan akibat benda tumpul dan benda tajam. Kematian Kopral 2 Muslimin diduga kuat akibat racun di dalam tubuhnya. Kamis pagi pelarian Kopda Muslimin berakhir. Setelah kabur dan menjadi buruan petugas Polri dan TNI sejak 18 Juli lalu, Kopda Muslimin didapati meninggal dunia di rumah orang tuanya di daerah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi, Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya pada Kamis sekitar pukul 5.30 pagi. Untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Ketika berlangsung pembicaraan, tiba-tiba Kopda Muslimin mengalami muntah-muntah. Ia kemudian ditemukan meninggal dunia pada pukul 7 pagi di dalam kamarnya. Kamis siang jenazah Kopda Muslimin langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Setelah menjalani 4 jam otopsi, tim dokter forensik Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 Diponegoro memastikan tidak ditemukan tanda kekerasan atau penganiayaan pada jasad Kopda Muslimin. Sementara dari pemeriksaan dalam ditemukan tanda mati lemas yang diduga karena keracunan. Untuk memastikannya dibutuhkan pemeriksaan penunjang, yakni patologi anatomi yang membutuhkan waktu selama 2 hingga 4 minggu. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Jadi tidak bisa sekarang, jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang patologi anatomi yang memakan waktu berapa kira-kira? 2 sampai 4 minggu. Jenazah Kopda Muslimin selanjutnya langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah untuk dilakukan pemakaman tanpa prosesi militer. Ini sudah perjalanan menuju ke Kendal. Oh, berarti dibawa ke Kendal ya, Pak? Iya, dibawa ke Kendal. Pak, dengan cara militer apa biasa, Pak, ini, Pak? Ya. Biasa apa militer? Jadi aturannya, ya, syarat apabila dimakamkan secara militer dicabut ya, tidak boleh mempunyai pelanggaran. Ya, itu syarat. Ini dia pelanggaran apa? Iya, pelanggaran. Pelanggaran apa ini? Membantu. Jadi tidak biasa, itu dicabut, haknya dicabut. Ya. Kopda Muslimin diduga merupakan otak pelaku penembakan istrinya sendiri, Rina Wulandari, pada Senin 18 Juli lalu di Jalan Cemara Banyumanik, Semarang. Sejak peristiwa itu, Kopda Muslimin kabur dan menghilang. Hingga kemudian datang ke rumah orang tuanya di Kendal pada Kamis pagi 28 Juli untuk meminta maaf. Damar Sinuko, Semarang. Dan setelah jasadnya ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah, Kopda Muslimin diketahui sempat menelpon asisten rumah tangganya 1 hari setelah peristiwa penembakan terjadi. Ya, dalam percakapan telepon yang sempat direkam itu, Kopda Muslimin menangis terseduh dan mengaku tidak mampu kembali ke rumah. Tuh. Kamu berdua bisa, Bu. Aku nyerah, Bu. Aku nyerah, Bu. Inilah rekaman video telepon Kopda Muslimin kepada asisten rumah tangganya yang bernama Kabul pada Selasa 19 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan terjadi. Dalam komunikasi itu, Kopda Muslimin mengaku tidak mampu kembali ke rumah. Terus telat, Bu, nak aku balik. Iya, aku juga tahu, Bu. Ada keke. Jadi bol, aku juga ada di bol. Ada beril mantu kecil, Bol. Tolong dijaga ya, Bol. Kamu jadi om yang baik ya, Bol. Buat mereka, Bol. Kabul berulang kali meminta agar Kopda Muslimin lekas pulang dan membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dengan istrinya. Namun Muslimin kembali mengaku tidak kuat dan menyerah. Aku nyerah, Bol. Aku nyerah, Bol. Bapak wis rasa balik, Bol. Nak balik aku raiso.
Sebelumnya, Kopda Muslimin sempat diburu aparat lantaran diduga menjadi dalang penembakan terhadap istrinya yang dilakukan sejumlah orang bayaran di Semarang pada 18 Juli lalu. Menurut keterangan Polri, tindakan itu dilakukan lantaran Kopda Muslimin sudah memiliki pacar baru. Pasca penembakan, Kopda Muslimin sempat menemani istrinya di Rumah Sakit Hermina Semarang. Di sela-sela itulah ia memberikan uang bayaran senilai 120 juta rupiah kepada salah satu eksekutor. Namun tak lama kemudian, ia melarikan diri hingga ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan hingga 10 hari pasca penembakan korban Rina Wulandari yang juga istri, Kopda Muslimin masih dirawat di ruang ICU rumah sakit. Kondisi Rina masih lemah dan memakai alat bantu ventilator. Ya, sementara itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan terus memberi perlindungan terhadap Rina dan juga anaknya hingga proses hukum berlangsung meski suami korban yang menjadi dalang percobaan pembunuhan telah meninggal. Rina Wulandari, istri Kopda Muslimin yang juga korban penembakan hingga Kamis siang, masih dirawat di ruang ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Memasuki perawatan hari ke-10, kondisi Rina sadar, tapi masih lemah dan masih memakai alat bantu pernapasan atau ventilator. Sebelumnya, Rina telah menjalani tindakan operasi yang kedua lantaran kondisi kesehatannya yang sempat menurun. Kondisi sadar, tapi masih lemah dan masih dalam keadaan terintubasi. Kita bercoba sedemikian rupa dengan tim Dr. Karyadi untuk semaksimal mungkin memulihkan kondisi pasien tersebut. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK akan terus memberikan perlindungan terhadap Rina dan juga anaknya hingga proses hukum berlangsung, meski suami korban yang menjadi dalang percobaan pembunuhan telah meninggal dunia. Untuk anak yang waktu itu bersama-sama dengan ibu, LPSK juga sudah melakukan asesmen psikologis. Ya. Pada intinya adalah untuk melakukan penguatan stabilisasi emosi. Dalam kasus upaya pembunuhan berencana ini, aparat telah menangkap 5 orang eksekutor dan hingga kini masih ditangani Polda Jawa Tengah dan Polisi Militer. Tim Liputan CNN Indonesia.